Kalau kita kembali sekitar 150 tahun ke belakang, ada satu hal yang mungkin terdengar aneh bagi masyarakat modern. Di Inggris pada era Victoria, Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, hingga beberapa negara Eropa lainnya, ruang khusus laki-laki justru merupakan sesuatu yang sangat biasa. Ada Gentleman's Club, tempat berkumpul khusus pria untuk berdiskusi politik, bisnis, membaca koran, hingga menjalin relasi. Banyak hotel menyediakan ruang merokok khusus pria. Bahkan beberapa gedung pemerintahan memiliki ruang tunggu yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Di sisi lain, perempuan juga memiliki ruang sosialnya sendiri. Tujuannya bukan selalu untuk mendiskriminasi, tetapi karena norma sosial saat itu memang memisahkan aktivitas laki-laki dan perempuan. Lalu dunia berubah. Gerakan hak-hak perempuan berkembang, kesetaraan semakin diperjuangkan. Banyak aturan lama dihapus, namun menariknya, di zaman modern, ruang khusus perempuan masih sering dianggap wajar. Sedangkan ketika muncul ruang khusus laki-laki, reaksinya bisa sangat berbeda. Pertanyaannya bukan mana yang benar, melainkan kenapa standar penilaiannya bisa berbeda? Dan yang lebih penting lagi, apakah kita benar-benar sedang memperjuangkan kesetaraan? Atau tanpa sadar, hanya sedang memilih siapa yang boleh mendapatkan perlakuan khusus? Bayangkan ada dua berita muncul bersamaan. Berita pertama, pusat kebugaran khusus wanita resmi dibuka. Komentarnya dipenuhi ucapan, bagus, jadi lebih nyaman. Semoga makin banyak. Lalu 5 menit kemudian, muncul berita kedua. Pusat kebugaran khusus pria resmi dibuka. Kolom komentarnya langsung berubah menjadi seminar filsafat dadakan. Kenapa harus dipisah? Diskriminasi. Takut sama perempuan ya? Padahal, kalau dilihat sekilas, keduanya sama-sama ruang khusus. Lalu kenapa responsnya bisa berbeda? Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus jujur dulu. Banyak ruang khusus perempuan memang lahir karena masalah yang nyata. Di Jepang, gerbong khusus perempuan mulai diterapkan di berbagai jalur kereta sebagai respons terhadap tingginya kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Hal serupa juga dilakukan di beberapa kota di India, Brasil, Meksiko, hingga Indonesia. Artinya, keberadaan ruang tersebut memiliki alasan yang jelas. Bukan muncul begitu saja. Kalau konteksnya keamanan, banyak orang tentu bisa memahaminya. Masalah mulai muncul ketika semua ruang khusus perempuan otomatis dianggap benar. Sementara semua ruang khusus laki-laki otomatis dianggap salah. Padahal, tidak semua ruang khusus memiliki tujuan yang sama. Ada komunitas ayah, kelompok konseling pria, kelompok penyintas kekerasan, klub hobi, komunitas veteran, tempat berbagi pengalaman. Semuanya bisa saja membutuhkan ruang yang nyaman untuk anggotanya. Kalau alasannya sah, haruskah penilaiannya berubah hanya karena kata pria? Aku ikut komunitas bapak-bapak. Bahas politik? Bukan. Bahas saham? Bukan. Bahas sepak bola? Bukan. Lalu bahas apa? Gimana caranya pasang rak dinding tanpa akhirnya manggil tukang? Itu memang butuh dukungan mental. Fenomena seperti ini dalam ilmu psikologi sering disebut double standard, yaitu ketika dua situasi yang mirip dinilai menggunakan standar yang berbeda. Psikolog terkenal Daniel Kahneman bersama Amos Tversky menerbitkan penelitian berjudul Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases pada tahun 1974. Penelitian mereka menunjukkan bahwa manusia jarang mengambil keputusan secara benar-benar objektif. Kita sering menggunakan jalan pintas dalam berpikir yang disebut heuristics. Akibatnya, kita lebih mudah dipengaruhi oleh kesan awal, identitas kelompok, atau pengalaman pribadi daripada fakta yang sebenarnya. Artinya, kadang yang kita nilai bukan tindakan itu sendiri, tetapi siapa yang melakukannya. Fenomena serupa juga dijelaskan oleh psikolog sosial Henry Tajfel dari Inggris melalui teori Social Identity Theory pada akhir tahun 1970-an. Tajfel menemukan bahwa manusia cenderung memberikan penilaian lebih baik kepada kelompok yang dianggap sebagai kelompok sendiri, bahkan ketika perbedaannya sebenarnya sangat kecil. Inilah yang disebut in-group bias. Sederhananya, kalau kelompok yang kita dukung melakukan sesuatu, kita lebih mudah mencari pembenaran. Kalau kelompok lain melakukan hal yang sama, kita lebih mudah mencari kesalahannya. Tanpa sadar, semua orang bisa terjebak dalam pola pikir seperti ini. Lihat nih, ada kafe khusus wanita. Bagus sih, biar lebih nyaman. Loh, ada juga kafe khusus pria. Hah? Emangnya kenapa harus khusus pria? Lah, tadi yang khusus wanita kamu bilang bagus. Kalau dipikir-pikir, mungkin yang berubah bukan beritanya, tapi cara aku menilainya.
Nah, akhirnya makan siang kita menghasilkan sesuatu selain kolesterol. Psikolog Jonathan Haidt dari New York University melalui bukunya The Righteous Mind yang terbit pada tahun 2012 menjelaskan bahwa manusia biasanya membuat keputusan moral menggunakan intuisi terlebih dahulu. Logika datang belakangan. Seringkali logika hanya dipakai untuk membela keputusan yang sudah kita ambil sejak awal. Itulah sebabnya perdebatan di internet sering tidak pernah selesai. Karena kedua pihak sama-sama merasa sedang membela kebenaran. Padahal mungkin keduanya sedang membela intuisi masing-masing. Sekarang, mari kita lihat contoh lain. Kalau sebuah perusahaan membuat ruang laktasi khusus perempuan, hampir semua orang setuju. Dan memang seharusnya begitu. Karena hanya perempuan yang menyusui. Tetapi bagaimana kalau perusahaan membuat ruang konseling khusus ayah yang mengalami tekanan setelah memiliki anak? Sebagian orang mungkin akan bertanya, kenapa harus khusus laki-laki? Padahal penelitian menunjukkan bahwa laki-laki juga bisa mengalami tekanan psikologis setelah kelahiran anak. Artinya, kadang kebutuhan biologis memang berbeda. Kadang kebutuhan psikologis juga berbeda. Kesetaraan bukan berarti semua orang harus diperlakukan sama persis, melainkan diperlakukan sesuai kebutuhan yang masuk akal. Filsuf Yunani Aristoteles pernah mengatakan, "The worst form of inequality is to try to make unequal things equal." Atau dalam bahasa Indonesia, bentuk ketidaksetaraan yang paling buruk adalah memaksakan semua hal dianggap sama, padahal kenyataannya berbeda. Kalimat ini mengingatkan bahwa keadilan tidak selalu berarti identik. Tetapi, perbedaan perlakuan harus memiliki alasan yang konsisten, bukan karena kita lebih menyukai satu kelompok dibanding kelompok lainnya. Penulis Inggris George Orwell juga pernah menulis kalimat yang sangat terkenal dalam novelnya Animal Farm tahun 1945. All animals are equal, but some animals are more equal than others. Kalimat itu merupakan sindiran terhadap kemunafikan. Semua berbicara tentang kesetaraan, tetapi dalam praktiknya, ada pihak yang tetap mendapatkan perlakuan istimewa. Pada akhirnya, video ini bukan mengajak kalian menolak ruang khusus perempuan, bukan juga mengajak mendukung semua ruang khusus laki-laki. Yang ingin kita pertanyakan adalah, apakah prinsip yang kita gunakan benar-benar konsisten? Kalau sebuah ruang khusus dibuat karena alasan keamanan, privasi, kebutuhan biologis, atau kebutuhan psikologis yang jelas, nilailah berdasarkan alasan itu. Jangan hanya berdasarkan siapa yang menggunakannya, karena jika kita ingin masyarakat yang adil, maka yang harus dijaga bukan keberpihakan, melainkan konsistensi. Sebab standar ganda selalu terdengar masuk akal sampai suatu hari. Standar ganda itu justru merugikan diri kita sendiri. Dan mungkin itulah pelajaran paling penting. Bukan tentang siapa yang lebih berhak, melainkan tentang keberanian untuk memakai satu prinsip yang sama, siapapun orangnya.